Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadriyah SHI. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024 akan melaksanakan video reel pembelajaran uji kinerja dengan materi Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan model pembelajaran PBL di kelas 7B SMP Miftahul Ulum Boarding School Jogoloyo Wonosalam Demak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa, tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Siva, doanya dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Apakah hari ini masuk semua? Alhamdulillah. Dan kelihatannya kelasnya sudah dibersihkan dan dirapikan. Alhamdulillah. Anak-anakku, perlu diperhatikan bahwasanya kita telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bisa melihat, bisa membaca, dan bisa mendengar. Contohnya, mata kita gunakan untuk melihat lingkungan sekitar, untuk mengamati dan membaca pelajaran. Begitu juga telinga kita gunakan untuk mendengar, yaitu mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat guru, dan mendengarkan pelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti. Sehingga kita akan tahu dan lebih paham akan banyak hal. Maka dari itu anak-anakku, mari kita selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua dengan menggunakan dan memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Siap anak-anak? Siap. Setelah itu mari kita melaksanakan ice breaking dulu agar semangat dalam proses pembelajaran. Silakan semuanya berdiri. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita mulai tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview materi tentang sifat dan makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, sekarang apa artinya Al-Alim? Allah Maha Mengetahui. Al-Khabir, Allah Maha Teliti. As-Sami, Allah Maha Mendengar. dan Al-Basir. Allah Maha Melihat. Sekarang Ibu akan bertanya ke Mbak Asifa. Mbak Asifa, apa arti Al-Alim? Oh, betul. Kemudian Mbak Humaira, apa arti Al-Khabir? Maha teliti. Kemudian Mbak Anissa, apa arti As-Sami? Allah Maha Mendengar.
Allah Maha mendengar. Berikutnya Mbak Nazala, apa arti Al-Basir? Allah Maha melihat. Baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi perilaku Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensinya adalah kalian dapat menghubungkan 4 sifat tadi, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan nilai-nilai moral dan etika yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, perhatian, dan pengamatan. Dan adapun kegiatan hari ini, nanti Ibu akan menampilkan sebuah studi kasus. Kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya untuk mencari solusi yang tentunya mengaitkan materi 4 Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Berikutnya adalah teknik penilaiannya adalah 1. Isi dari solusi, yang kedua kerja kelompok, dan yang ketiga adalah presentasi. Adapun nanti di akhir Ibu akan mengadakan tes secara pribadi untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi. Paham anak-anak? Anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu akan bertanya dulu ke kalian. Siapa yang bisa mencontohkan perilaku Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari? Coba tunjuk jari. Mbak Muafa? Contohnya Al-Alim adalah tekun menuntut ilmu. Siapa lagi yang bisa tunjuk jari? Rajin membaca dan mendengarkan Al-Quran. Baik, betul sekali. Anak-anak, sekarang perhatikan, Ibu akan menjelaskan materi tentang perilaku Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama dulu yaitu Al-Alim, artinya maha mengetahui. Maksudnya maha mengetahui adalah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Pengetahuan Allah meliputi seluruh alam semesta, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Al-Alim itu adalah yang pertama, kita bisa menyadari kemahakuasaan Allah. Yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, sekarang perilaku yang mencerminkan Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tekun menuntut ilmu. 2. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Yang ketiga, memperluas wawasan. 4. Menghindarkan diri dari niat tercela di dalam hati. Yang kelima, senantiasa berperilaku terpuji. Yang kedua yaitu Al-Khabir, maha teliti. Maha teliti yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengenal segala sesuatu dengan sempurna, meliputi sifat, karakter, dan rahasia setiap makhluk ciptaannya. Dari itu semua kita tahu bahwa 1. Bisa mengenal diri sendiri. Yang kedua, mengenal sesama manusia. Dan yang ketiga adalah mengenal alam semesta. Sekarang, contoh perilaku Al-Khabir. 1. Teliti. 2. Teliti mempersiapkan keperluan sekolah. 3. Teliti saat membaca buku. Yang keempat, teliti saat beribadah. Dan yang kelima, teliti saat belajar. Berikutnya As-Sami, maha mendengar, yaitu Allah maha mendengar segala suara, baik yang terdengar maupun yang tidak terdengar. Doa, bisikan hati, dan segala ucapan yang kita pasti didengar olehnya. Berikutnya As-Sami, yaitu bisa mendorong kita berdoa. 2. Meningkatkan kesadaran diri.
dan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, adapun penerapan asami dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memperhatikan pelajaran. Menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, Menjadi pendengar yang baik. Al-Basir artinya maha melihat, yaitu Allah maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang luput dari pandangannya, bahkan sehelai rambut pun. Al-Basir ini bisa membuat kita berhati-hati. Yang kedua, menumbuhkan rasa malu. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran spiritual. Sekarang, contoh penerapan Al-Basir dalam kehidupan siswa. 1. Menjaga Mulia. berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, menjadi teladan. Sekarang, apakah ada pertanyaan dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi? Oh, Mbak Tika. Contoh tekun menuntut ilmu seperti apa? Contoh tekun menuntut ilmu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Oh, Mbak Feli. Rajin mengerjakan tugas. Ada lagi? Rajin belajar. Baik. Berikutnya, kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada Rani. Apakah Rani itu memilih menyontek ataukah tidak? Yang tentunya pilihan itu mengaitkan materi Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nanti jawaban setiap kelompok ditulis di LKPD yang Ibu berikan. Setelah itu, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan dan kelompok lain memberikan tanggapan. Paham anak-anak? Silakan dikerjakan. Jawabannya Al-Alim yang mana?
Sudah dapat satu ya. Yang itu Asami mana? Nomor 2. Ya. Ini adalah jika Rani menyontek, maka konsekuensinya apa untuk masa depannya? Konsekuensi yang dihadapi atau dampak negatif. Dampak negatifnya paham? Sudah dapat jawabannya? Nomor 4. Ini tentang Rani menjaga kejujuran selama tes. Bagaimana caranya? Dicari. Nomor 3 adalah berdoa. Yakin dengan doanya. Dicari, dibuka bukunya tentang Al-Asami, tentang Asami. Asami juga Asami. Contoh perilakunya. Bisa paham semua ya? Nah, nomor 1 adalah Rani menyontek atau tidak. Tadi dikaitkan dengan Al-Alim. Al-Alim artinya tadi adalah Allah Maha Mengetahui. Kalau Rani itu tahu tentang Allah Maha Mengetahui, maka Rani itu menyontek atau tidak? Ya? 4. Bagaimana Rani menjaga kejujurannya selama tes? Dengan cara apa? Coba dicari Al-Basir. Nah ini Al-Basir. Ada contoh perilakunya. Nomor 1 sudah paham ya? Sudah, alhamdulillah. Nomor 2 sudah? Sudah.
Anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nora. Allah Maha Mengetahui Al-Alim, yaitu yang kita ingat bahwa Allah tahu apa yang kita lakukan, termasuk kalau dia menganggap dengan berpikir seperti itu. Kami ingin merasa tidak enak hati mengatakan Allah yang suci dan tidak ingin mengecewakan Allah. Jika Allah Maha Teliti Al-Hakim, yaitu kami bisa mengingat bahwa Allah tahu yang Maha Peduli. Kita ingin mengajar, itu dia datang dengan baik, tapi itu tidak membantu dia belajar. Suatu saat dia menuntut kebaikan di perkara lain, kami bisa berpikir bahwa lebih baik berusaha berat daripada mencari jalan pintas. Jika Allah Maha mendengar kami, yaitu kami bisa berdoa pada Allah meminta bantuan sampai semangat untuk berdoa. Kami bisa merasa sering menyembah salah tersebut dengan apa yang kami sudah lakukan. Ini bisa menimbulkan perasaan seperti yang itu ikhtiar. Tapi Allah Maha melihat al-Ghaib, yaitu kami bisa ingat bahwa Allah Maha mengetahui segala yang dia lakukan. Dia mungkin merasa minta maaf untuk berusaha dengan jujur karena dia ingin amal baiknya benar. Ini bisa membuatnya lebih termotivasi untuk belajar daripada mengajar. Apakah ada pertanyaan? Apa dia bisa mendapatkan motivasi termasuk usahanya sendiri? Yaitu dengan cara apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini adalah belajar dengan serius. Kita beri tepuk tangan anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Mengetahui Al-Alim. Saya juga ingat bahwa Allah tahu semua yang dia lakukan, termasuk membaca untuk mengingat. Dengan pemahaman ini, hati itu merasa tidak nyaman untuk mengingat, karena dia ingin mendapatkan hal yang baik dan sesuai dengan tujuannya. Dia bisa berpikir, jika saya menang dan saya tidak jujur pada diri sendiri dan Allah. 2. Allah Maha Teliti Al-Khabir. Mengetahui bahwa Allah memperhatikan semua hal jika memberi kami menghindari bahwa mengingat mungkin memberi hasil cepat, tetapi itu bisa merugikan di masa depan. Kami bisa berpikir, jika saya menang sekarang, saya tidak akan belajar dan tidak bisa membuat saya kesulitan di pelajaran berikutnya. 3. Allah Maha Mendengar Al-Hamid. Kami berdoa untuk meminta bimbingan dan ketenangan. Dengan berdoa, dia dapat merasa lebih tenang dan yakin bahwa Allah mendengarkan permohonannya. Ini bisa memberinya dorongan moral untuk tetap berpegang dan kritis dan usahanya dengan cara yang baik. 4. Allah Maha Melihat Al-Basir. Kami tahu bahwa Allah selalu melihat apa yang dia lakukan. Pemahaman ini bisa memotivasi Rani untuk berusaha supaya bersih dan menjaga integritasnya. Dia bisa berpikir, Allah melihat usaha saya, jadi saya ingin berjuang dengan jujur dan tidak mengingat. Dengan memahami sifat-sifat Allah ini, Rani dapat merasa lebih kuat dan dalam membuat keputusan yang baik dan menjaga integritasnya saat ujian. Apakah ada yang ingin bertanya? Berdoa dapat memberikan ketenangan dan kepercayaan bagi Rani untuk mengerjakan ujian dengan tenang. Sekian dari kami. Apabila ada sesuatu yang tidak menjadi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Anak-anak, hasil presentasi dari masing-masing kelompok tadi bahwasanya Rani memilih untuk tidak menyontek karena Rani tahu dan sadar bahwa Allah mengetahui segala perbuatannya. Adapun menyontek mengakibatkan malas belajar dan dapat mengakibatkan merusak masa depannya. Hal yang terbaik dilakukan oleh Rani yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah kalian paham dengan materi hari ini? Sekarang, apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Bahwa kita harus berdoa, tekun belajar, berkata jujur, mendengarkan nasihat orang tua, dan mendengarkan nasihat guru. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan soal untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini. Siap? Siap. Silakan ditutup bukunya. Perilakunya. Silakan ketua kelasnya untuk mengambil jawaban dari teman-temannya. Ditumpuk ke depan. Anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita menyimpulkan bersama-sama tentang materi contoh perilaku Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sekarang contohnya Al-Alim apa? Tekun menuntut ilmu. Contohnya Al-Khabir? Teliti saat mengerjakan soal. Kemudian As-Sami?
Mendengarkan nasihat guru, mendengarkan nasihat orang tua. Kemudian al-basir, memberi perhatian kepada sesama. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah kalian paham dengan materi hari ini? Apakah materi hari ini menyenangkan? Berikutnya, Ibu akan menyampaikan kegiatan pembelajaran minggu yang akan datang, yaitu membuat karya kaligrafi Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi, persiapkan bahan dan alatnya. Siap anak-anak? Siap! Anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran hari ini. Semoga bisa membuahkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Siva, silakan dipimpin doanya. Di tempat siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.